Selamat malam semuanya. Kita mulai saja pertemuan kita yang pertama, itu konsep dasar statistika. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erlinda Sinaga. Saya di sini sedang melanjutkan perkuliahan ambil master degree di Yuanse Tase, katanya di Yuanse University, jurusan MBA, Master Business Administration. Nah, untuk mata kuliah ini saya akan pimpin kalian 1 semester penuh statistika ekonomi. Nah, kita santai saja karena mata kuliah ini agak sedikit bikin pusing, cuman nggak apa-apa, kita bisa pelajari pelan-pelan ya. Nah, kebetulan sekarang masih awal pertemuan, jadi masih konsep dasar statistika, jadi nggak perlu takut, nggak perlu bimbang ya. Kita pokoknya yang nggak tahu ditanya, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ajukan ke saya melalui ketik ataupun ataupun ngomong langsung, boleh. Oke. Kita semuanya ada sekitar 25 orang, cuman sekarang yang datang masih 6 orang. Nah, mungkin untuk yang belum datang boleh nanti menyusul. Oke, kita mulai saja konsep dasar statistika. Nah, ini masih awal-awalnya aja, jadi masih banyak yang namanya definisi. Oke. Definisi ya. Nah, kita awali dengan apa-apa saja poin-poin yang akan kita pelajari di konsep dasar statistika. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan senang bisa menjadi tutor kalian yang akan membimbing kalian untuk 1 semester berikutnya, dan mohon untuk kerjasama yang baik karena saya juga pasti punya kekurangan. Nah, kalau saya ada kekurangan, kalian boleh bilang langsung kepada saya, baik melalui inbox maupun ya bicara langsung, boleh. Oke, kita mulai aja. Konsep dasar statistika yang kita pelajari di sini ada 10 poin untuk hari ini, di mana yang pertama adalah pengertian statistika. Nah, setelah pengertian statistika kita bakalan move atau pindah ke bagian tahap kegiatan statistika. Nah, di tahap kegiatan statistika ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang akan kita lakukan di statistika nantinya. Nah, yang ketiga adalah pengertian populasi dan sampel. Nah, jadi populasi dan sampel ini kita bakalan sering temukan kata-kata populasi dan sampel. Nah, ini merupakan data yang bakalan kita pakai untuk menghitung sejumlah data, ya, mana yang kategori populasi, mana yang disebut dengan kategori sampel. Kita bisa pelajari di sini nanti. Dan yang keempat, mengenai pengertian sensus dan sampling. Nah, yang kelima juga ada pengertian statistika deskriptif dan statistika induktif. Kemudian data intern dan extern. Nah, data intern dan extern ini mengacu kepada apa-apa saja yang ada di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang ke-8 itu ada data primer dan sekunder. Nah, kemudian ada data kualitatif dan kuantitatif, dan data deskrip dan kontinu, serta yang terakhir adalah skala pengukuran data. Kita bakalan bahas satu persatu. Nah, jika ada pertanyaan boleh diketik. Nanti kalau tidak, kalau lancar-lancar saja ya kita bakalan pindah-pindah sampai ke habis 10 poin ini. Oke? Ya, buat yang baru bergabung silakan bergabung. Selamat datang Mbak Puji Astuti, silakan gabung aja. Ya, buat Mbak Ira Susanti juga silakan langsung bergabung ya. Nah, kita lanjut ke pengertian statistika. Nah, Mbak dan Mas kalian boleh buka bukunya. Itu pengertian statistika dalam arti sempit. Nah, di sini di arti sempit dikatakan adalah kumpulan dari data yang berupa angka seperti statistika penduduk maupun statistika pertanian, dan datanya dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi intinya adalah statistika ini kumpulan dari berbagai data
yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, itu adalah arti sempitnya. Nah, bagaimana dengan arti luasnya? Untuk arti luasnya, statistika ini merupakan keseluruhan dari metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis terhadap data tersebut. Nah, jadi setelah data kita kumpulkan dari berbagai sumber, dan kita kumpulkan tuh dengan catatan dalam bentuk angka. Nah, kita langsung menganalisa data tersebut. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Nah, cara menganalisanya banyak, ada menggunakan beberapa metode dan rumus-rumus yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke? Ya, buat Mas Mukmin juga selamat datang, langsung bergabung ya. Oke. Nah, ini dia tahap-tahap kegiatan statistika. Yang pertama adalah pengumpulan data, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan collection of data. Nah, untuk pengumpulan data ini kita lakukan pengumpulan data bisa seperti ke penduduk, ke rumah-rumah penduduk gitu ya, seperti metode sensus dan metode sampel. Misalnya metode sensus dan metode sampel. Nah, seperti contoh nih saya kasih ketika ada sensus penduduk nih, itu kan ada tuh orang yang datang ke rumah-rumah mendata berapa jumlah anak yang ibu miliki gitu, berapa jumlah laki-laki yang ibu bapak miliki anaknya, yang perempuan berapa jumlahnya, kemudian berapa yang sudah bersekolah, yang belum sekolah, dan juga ada yang bilang berapa penghasilan ibu per bulan, bapak per bulan berapa, begitu. Nah, itu merupakan cara-cara mereka untuk mengumpulkan data, bisa dengan datang ke rumah langsung atau wawancara dan segala macam. Itu ada berbagai metode. Nah, kemudian yang kedua itu ada penyusunan data, atau disebut sebagai organization of data. Nah, di penyusunan data ini bisa berbentuk editing, klasifikasi, dan tabulasi. Nah, maksudnya adalah ketika kita sudah mengumpulkan semua data dari masyarakat ataupun dari penduduk, baik dari karyawan, itu bisa bermacam-macam ya. Kita bisa kumpulkan data dari karyawan jika kita bekerja dalam perusahaan, atau bisa juga dari masyarakat jika untuk sensus penduduk. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kita harus klasifikasi semua data yang udah kita buat. Nah, bisa bentuknya sebagai umur, ada klasifikasi umur, misal klasifikasi laki-laki, perempuan, pendapatan dari range 1 juta sampai 5 juta. Nah, atau umur dari segi umur ya, dari 1 sampai 50 tahun atau lebih dari 50 tahun, nah gitu. Jadi mempermudah, tujuannya adalah untuk mempermudah kita melakukan analisa data seperti itu. Oke, nah di sini juga ada tabulasi katanya. Tabulasi itu seperti apa? Tabulasi itu kita menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita lanjutkan dalam bentuk tabel, kita bisa susun dalam bentuk tabel. Setelah kita kumpulkan data, kita bisa susun dia dalam bentuk tabel gitu. Misalnya nih tabel perempuan, tabel laki-laki, tabel anak bersekolah yang berjenis kelamin perempuan, tabel anak yang bersekolah berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan dari Mas dan Mbak sekalian sampai tahap kegiatan statistika? Saya boleh kasih waktu sekitar 1 menit. Ya, buat Mbak Rupi, selamat malam juga, nggak apa-apa, langsung gabung aja sama kita-kita. Buat Mbak Endang Rahayu juga selamat malam, boleh langsung gabung sama kita. Ya, buat Mbak Yunia, boleh masuk saja Mbak, silakan masuk.
Ya buat yang telat, yang terlambat datang, yang baru pulang kerja, nggak apa-apa, langsung masuk aja ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Oh ya, untuk halaman berapa? Ini masih bab 1 Mbak. Untuk halamannya kebetulan saya tadi bukunya ketinggalan, mungkin bisa dilihat pokoknya dia di modul pertama gitu. Untuk tahap-tahap kegiatan statistika. Ya, 1,3. 1.3. Iya. Oke, kita lanjut ke slide yang kelima ya. Nah, pengumuman data. Nah, di sini data dibuat dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Oke. Jadi di sini analisis datanya itu merupakan, pengertiannya adalah kegiatan menganalisa data yang sudah dikumpulkan dan telah disusun. Contoh rata-rata hitung, penyimpangan, regresi maupun korelasi. Nah, untuk modul 1 ini kita masih membahas kulit-kulit luarnya saja, jadi belum terlalu dalam. Nah, untuk bagaimana sih cara menghitung rata-rata hitung, penyimpangan, regresi maupun korelasi, nah itu nanti bakalan kita bahas di bab berikutnya. Mungkin di pertemuan kedua ataupun pertemuan ketiga kita bakalan bertemu dengan yang namanya rumus-rumus cara menghitung rata-rata hitung, penyimpangan, regresi maupun korelasi. Oke. Nah, ini dia cara penginterpretasi data. Interpretasi data ini katanya memerlukan keahlian tinggi, sikap hati-hati, pertimbangan yang masak, dan sikap objektif. Jadi sebelum kita menginterpretasikan data, kita harus punya sikap yang teliti dengan pertimbangan yang tinggi agar hasil daripada penginterpretasian data tersebut bisa diterima dengan benar begitu. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Nah, kita masuk ini ke bagian pengertian populasi dan sampel. Di sini ada pengertian populasi dan sampel. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian data itu apa sebelum kita masuk ke populasi dan sampel. Di sini pengertian data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi data yang akan dianalisa melalui statistika itu adalah data yang bersifat dapat dipercaya kebenarannya. Jadi bukan data yang asal, bukan, tetapi data yang sudah valid, yang sah, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya perlu dianalisa. Nah, kemudian dari data tersebut kita bisa buat 2 kelompok. Apa itu? Yang pertama, kelompok populasi. Nah, populasi di sini artinya adalah keseluruhan dari objek yang diselidiki. Contohnya seluruh darah yang ada dalam tubuh seseorang. Nah, beda dengan sampel. Sampel adalah sebagian dari objek yang diselidiki, contoh setetes darah orang tersebut. Bedanya adalah populasi itu kumpulan dari beberapa sampel. Nah, itu sih cara simpel mengingatnya. Populasi adalah kumpulan dari beberapa sampel. Nah, tadi kan populasi dikatakan di sini seluruh darah yang ada dalam tubuh seseorang. Berarti semua darah. Nah, sementara sampel itu adalah setetes, satu tetes, 2 tetes itu adalah sampel. Nah, populasi adalah kumpulan dari beberapa tetes darah. Berarti populasi itu adalah seluruh darah. Seluruh darah berarti seluruh sampel gitu ya. Jadi populasi adalah kumpulan dari beberapa sampel, itulah populasi. Contoh lain adalah ini di kebun binatang nih. Nah, di kebun binatang. Di kebun binatang itu ada binatang, ada berbagai macam binatang. Kalau hanya satu binatang itu disebut sampel, tetapi kalau jika kumpulan dari beberapa binatang itu disebut populasi. Nah, kita bisa lagi mengkelompokkan populasi binatang apa, misalnya populasi binatang pemakan tumbuh-tumbuhan, populasi binatang pemakan daging gitu. Jadi bisa kumpulan dari beberapa sampel, itulah populasi. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh dipikir-pikir dulu.
sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, Mbak Sri Handayani mengerti. Bagaimana yang lain? Ya, buat Mbak Santi Bangun boleh boleh bergabung, silahkan Mbak. Dan kebetulan untuk materi kita di bab ini nggak terlalu sulit, masih kulit-kulit luarnya aja. Mungkin nanti untuk berikutnya udah masuk hitung-hitungan baru agak sulit seperti itu. Tapi untuk sekarang sih masih mudah karena masih banyak pengertian. Oke, paham. Mari kita lanjut lagi. Mbak Ira juga sama Mbak Nia bilang lanjut. Oke, paham ya? Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada, apabila dalam penelitian kita menggunakan seluruh populasi, maka hasilnya akan lebih bagus. Ya, ini ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya jika kita melakukan seluruh populasi berarti banyak populasi, untuk menguji suatu kebenaran, itu malah hasilnya bakalan lebih signifikan, bakalan lebih bagus. Nah, kenapa? Karena semakin banyak contoh ataupun sampel ataupun populasi yang kita gunakan, berarti hasilnya itu bakalan semakin dipercaya. Jadi untuk menguji suatu kebenaran, kita tidak cukup mengambil satu atau dua populasi, karena bakalan sulit dipercaya itu benar atau tidak. Semakin banyak populasi ataupun sampel yang kita boleh tunjukkan, yang boleh kita uji, itu hasilnya bakalan lebih signifikan, bakalan lebih dapat teruji. Sama seperti halnya untuk suatu acara, satu isu, misalnya satu isu. Jika masih satu orang yang menyatakan isu itu benar, itu sulit dipercaya. Tetapi jika sudah banyak orang yang menyatakan bahwasanya isu itu benar, itu bakalan lebih dipercaya. Nah, sebagai contoh nih, prediksi bakalan turun salju di Taiwan tanggal 20 Februari. Nah, itu masih ada satu orang yang bilang. Jadi kita kan masih belum terlalu percaya. Namun kalau udah ada yang bilang 100 orang, berarti kan kita sudah mulai, oh ya, kemungkinan benar, berita ini kemungkinan benar, seperti itu. Nah, contoh dua nih, tanggal 20 Februari Raffi Ahmad misalnya bakalan datang mengunjungi Taiwan gitu. Nah, itu yang ngomong masih satu orang, yang bilang masih satu orang. Nah, kita kan percaya nggak percaya ya. Tapi kalau udah banyak yang bilang, misalnya 100 orang udah ada yang bilang seperti itu, kebenarannya bakalan semakin dapat dipercayakan seperti itu. Nah, itulah cara mudah untuk mengingat bahwasanya populasi itu akan lebih bagus digunakan jika semakin banyak populasi yang kita gunakan untuk menguji sesuatu. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, dalam praktek penelitian, sebagian besar mengadakan pengamatan terhadap sampel dengan alasan yang pertama, populasi jumlahnya tak terhingga atau relatif banyak. Ya, benar. Jadi kan untuk meneliti banyak orang itu lebih sulit dibandingkan dengan satu atau dua orang yang sampel. Nah, jadi orang lebih setuju, lebih suka untuk menggunakan sampel dibanding populasi. Jadi 1000 sampel itu lebih mudah
menganalisanya dibandingkan dengan 1000 populasi. Kenapa? Karena populasi ini terdiri dari berbagai sampel. Jadi misalnya kalau 1000 sampel itu 1000 orang gitu. Tetapi kalau 1000 populasi itu bisa 10.000 orang. Kenapa? Karena satu populasi itu kan terdiri dari beberapa sampel. Misalnya 10 sampel. Satu populasi 10 sampel, berarti 1000 populasi itu 10.000 sampel, seperti itu. Jadi orang lebih suka menggunakan sampel dibanding populasi untuk untuk menganalisa sesuatu. Kenapa? Karena lebih simple, seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah penelitian bersifat merusak sehingga tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap seluruh populasi. Ya, karena terlalu banyak, jadi sulit untuk dilakukan penelitian terhadap seluruh populasi. Nah, yang ketiga adalah populasinya homogen. Nah, ya, populasinya homogen. Jadi populasinya itu homogen. Homogen di sini maksudnya sama. Berbagai populasi itu sama, jadi sepertinya kurang menarik untuk diteliti. Nah, yang keempat adalah hasil penelitiannya segera dibutuhkan. Karena hasil penelitiannya segera dibutuhkan, jadi untuk menganalisa populasi itu terlalu banyak, membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk menganalisa sampel itu butuh waktu lebih singkat dibandingkan populasi. Jadi karena alasan hasil penelitian segera dibutuhkan, jadi lebih mudah untuk seseorang menggunakan sampel dibandingkan dengan populasi. Karena juga waktu yang digunakan untuk menganalisanya lebih singkat, ya. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima, menghemat biaya. Itu sangat jelas ya, karena semakin banyak sampel yang digunakan itu semakin banyak sampel atau populasi atau yang digunakan ataupun sampel yang digunakan itu bakalan menggunakan biaya yang banyak. Kenapa? Karena kita butuh biaya dalam melakukan penganalisaan. Nah, jadi yang keenam, menghemat waktu, ya sama dengan alasan tadi. Nah, kemudian menghemat tenaga. Ya, ini juga yang tiga-tiga ini, menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga, itu sama. Karena maksudnya sejalan ya. Semakin banyak yang diteliti, semakin banyak biaya yang diperlukan, dan semakin banyak juga tenaga yang bakalan terkuras, seperti itu. Nah, sampai di sini boleh dilihat-lihat dulu dari poin 1 sampai 7. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Mbak Sri katanya tidak ada yang lain, bagaimana? Oke, Mbak Santi juga jelas, Mbak Ira juga, Mbak Yunia juga. Oke, Mbak Nia juga ya. Oke, Mbak Endang, Bu, kalau penelitian pakai sampel berarti diambil beberapa saja, apakah tetap valid hasilnya? Ya, Mbak, pertanyaan yang bagus. Benar, ini kalau kita pakai sampel, tapi itu hasilnya bisa tetap valid asalkan dia sampelnya nggak cuma 1, 2, 3 ataupun 10, tetapi dia banyak gitu, 100 sampel gitu. Jadi semakin banyak sampel yang digunakan untuk meneliti suatu penelitian, itu bakalan lebih sah hasilnya, lebih valid hasilnya dibandingkan dengan hanya 10 sampel begitu. Nah, namun jika sampel dibandingkan dengan populasi,
Mana yang paling lebih valid? Lebih valid populasi. Cuman untuk melakukan penelitian dengan menggunakan populasi ini ada kelemahan-kelemahannya. Nah, yang mana? Inilah dia, yang dari poin 1 sampai poin 7. Nah, poinnya kan sampel itu boleh valid, tetapi jangan sedikit begitu. Semakin banyak sampel yang digunakan bakalan semakin valid hasilnya. Nah, tapi jika dibandingkan dengan populasi, mana yang lebih, misalnya 100 sampel dengan 100 populasi, mana yang lebih valid hasilnya? Pasti 100 sampel. Karena semakin banyak yang digunakan, orang yang digunakan untuk menguji kebenaran daripada suatu penelitian tersebut. Tetapi jika ditanya 10 sampel, mana lebih valid hasilnya dibandingkan dengan 100 sampel? Jawabannya 100 sampel. Nah, berarti intinya adalah menggunakan sampel sekalipun untuk menguji suatu data itu tetap valid, begitu ya. Tetapi akan lebih baik, akan lebih valid jika menggunakan populasi. Seperti itu. Bagaimana Mbak Endang? Sudah bisa dipahami? Oke, sudah paham. Terima kasih kembali. Ya, kita boleh lanjut ke slide yang berikutnya. Pengertian sensus dan sampling. Nah, di sini sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti semua anggota populasi. Nah, sekali lagi, sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti semua anggota populasi. Jadi, semua anggota populasi itu kita teliti dulu satu-satu. Nah, barulah kita boleh percaya bahwasanya itu bisa nggak dilakukan sebagai data penelitian. Nah, untuk sampling adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti sebagian dari anggota populasi. Jadi, bedanya sampling dengan sensus ini adalah sampling itu hanya sebagian anggota populasi yang diteliti, tetapi sensus itu semua. Seperti itu. Sensus itu bersifat kepenyeluruhan. Untuk cara mudah mengingatnya adalah sensus penduduk, berarti semua penduduk diteliti begitu. Tapi kalau sampling itu hanya sebagian, seperti itu. Berikutnya adalah pengertian statistika deskriptif dan statistika induktif. Nah, di sini dalam statistika kita mengenal istilah deskriptif dan induktif. Apa itu? Nah, untuk deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penentuan nilai-nilai statistika. Nah, jadi kalau untuk deskriptif ini bagian dari statistika yang membahas tentang pengumpulan data. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data. Nah, itu yang disebut dengan deskriptif. Nah, untuk induktif itu bagian statistika yang berhubungan dengan kegiatan analisis untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi yang sedang diselidiki dengan pendekatan sampel. Jadi sekali lagi, bagian statistika yang berhubungan dengan kegiatan analisis untuk pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang sedang diselidiki dengan pendekatan sampel. Jadi populasi ini diselidiki terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan sampel. Jadi sampel tadi dianalisa sehingga kita tahu populasi itu valid atau tidak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Rupi dan Mbak Puspita. Jadi Mbak Rupi bertanya, sampling semacam orang tertentu ya Bu? Bukan. Oke. Kita boleh. Oh ya Mas Rupi, sorry. Maaf. Oke, jadi sampling ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti sebagian dari anggota populasi. Jadi sampling ini maksudnya kan kalau sensus semua anggota, kan tadi populasi itu kumpulan dari beberapa sampling nih. Oke, sekali lagi populasi itu tadi kan kumpulan dari beberapa sampling, misalnya 10 sampling. Populasi kumpulan dari beberapa sampel, bukan sampling. Kumpulan dari beberapa sampel, misalnya 10 sampel menjadi